maka akan ada deretan kemudahan yang diberikan. Kan gitu kira-kiranya. Supaya eksekusinya menjadi cepat. Itulah sebabnya program-program yang dimasukkan menjadi PSN, maka dia akan bisa berjalan lebih cepat dibandingkan tidak masuk pada PSN. Idenya untuk mempercepat itu fine, karena itulah kita yang harapkan untuk bisa meraih kesejahteraan lebih cepat. Apa ruang yang harus diperbaiki? Satu, penentuan program sebagai program strategis atau tidak harus ada di tangan teknokrasi, bukan di tangan dunia usaha. Kalau itu dibalik, proposalnya dari dunia usaha, pemerintah hanya memberikan stempel, maka muncullah masalah banyak sekali. Dimulai dari teknokrasi. Dari mana itu? Kita punya RPJP, kita punya RPJMN. Kemudian dari sini diterjemahkan dalam bentuk program, mana yang diputuskan menjadi strategis, nasional, mana yang tidak. Jadi penentuan PSN-nya itu kunci. Lalu di situ perlu ada partisipasi publik. Nah, kita seringkali tidak tahu kenapa sesuatu masuk menjadi PSN. Harus ada transparansi agar program-program yang masuk PSN bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ini bukan menjadi tempat untuk titipan. Kalau tempat untuk titipan, apa yang terjadi? Siapa saja bisa titip dan kita tidak tahu apa prosesnya, apa dampaknya, semuanya masuk di dalam kategori PSN. Jadi gagasan PS-nya sendiri itu bukan gagasan yang bermasalah. Tetapi kriteria masuk PSN-nya harus dibuat transparan, jelas. Yang kedua, prosesnya teknokrasi. Apa yang saya maksud proses teknokrasi? Begini, teman-teman. Ketika negara punya RPJP, negara punya RPJMN, negara menjelaskan nih jangka panjang kita akan membangun A, B, C, D, F, G. Itu teknokrasi. Tapi kalau non-teknokrasi, begini nah, saya punya keinginan untuk investasi di sini sebagai pengusaha. Lalu kemudian saya mencoba untuk menawarkan gagasan ini kepada Kementerian A, B, C, D, E. Lalu jadilah dia PSN. Ini namanya profit orient atau profit center penentuannya, bukan kepada kepentingan publik. Begitu. Nah, coba.